Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian Babul Furudil Muqaddarah. Utawi iki kubab marakalakan piro-piro furud. Furud itu bagian yang sudah dipastikan. Babul Furudi al-Muqaddarati as-sittati wa man yarisu biha. Utawi iki kubab marakalakan piro-piro bagian bertelakan biro-biro bagian al-muqaddarati kang wis dan pasti akan al-muqaddarati kang wis dan pasti akan waman lan wong yarisu kang waris sapa siman waman lan wong yarisu kang waris sapa siman oleh yang waris biha kelawan al-furud al-muqaddarah biha kelawan al-furudul muqaddarah. Terjemahnya babul furud, bab menjelaskan bagian-bagian al-muqaddarah yang sudah dipastikan, bagian-bagian tertentu. Karena nanti bagian itu tertentu, cuma ada an-nisfu summa rubu wasumul anis pusum marwas sumnul ahad wasulusan sulusu wasulusu apa kepada. Nah, di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian tertentu ya, seperti seperdua itu namanya bagian tertentu. Berapa lagi? Seperempat itu namanya bagian tertentu. Apalagi seperdelapan, apalagi 2/3, 1/3 dan 1/6 itu namanya furud, bagian-bagian al-muqaddarah yang tertentu yang telah dipastikan termasuk bagian tertentu. Nah, akan menjelaskan bagian-bagian tertentu dan waman yarisu biha dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-irsu ta'shibu wa fardu yanjali fal fardu sittatun binasyil munjali. Al-irsu ta'shibu wa fardu yanjali fal fardu sittatun binasyil munjali. Al-irsu utawi warisan. Al-irsu utawi warisan iku ta'sibun anakalane oleh asobah. Iku ta'sibun anakalane oleh asobah. Iku ta'sibun anakalane oleh asobah wa fardunan bagian tertentu atau farlan furud wa fardulan anakalane oleh bagian pasti. Wa fardulan anakalane oleh bagian pasti yang jali pertela yang jali kang pertela fardun. Al-irsu warisan itu ada kalanya ta'sibun, ada kalanya yang diperoleh dengan cara asobah. Ayah jelma itu memenang warisan dengan cara mendapatkan asobah. Apa asobah itu? Sisa. Nanti asobah terbagi, ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghairi, ada asobah bil ma'al ghairi. Asobah bin nafsi dibahas dalam nademan al-warisu wal haizu bit tasyibi
nafsi kullu dzakarin qaribi lam yudli bil musawadul walai wal hukmu fil irsili haulai. Itu asobah bin nafsi. Ada juga asobah bil ghair. Mana itu? Wa asibun bil ghairi man laha sabat nifun bimis li ahin ta'asobat. Itu ada juga asobah ma'al wasibun yati ma'al ghairi wa za'utun ma'al binti wa binti min kada wasibun yati ma'al ghairi wa za'utun ma'al binti wa binti min kada. Namanya asub ma'al. Jadi orang yang mendapat warisan itu sekali lagi ada kalanya ta'sibun. Apa ta'sibun dah? Mendapatkan asobah. Terus wa fardun, dan ada kalanya mendapatkan bagian tertentu. Timbul pertanyaan ai bagian tertentu aya sabaraha. Jawab fal fardu mangka utawi furud. Fal fardu mangka utawi furud atau bagian kang den pasiakeun. Fal fardu mangka utawi furud. Fal fardu mangka utawi bagian pasti. Balfar mangkau cipurud atau bagian pasti eta teh sitatun jumlahna aya 6 iku sitatun jumlah anak dan 6 iku sitatun jumlahnya ada 6 furudul muqaddarah bagian anu kesitam tu ke dina Al-Qur'an jumlahna aya kenapa eta teh cek saha binasil munjali kelawan nase Al-Qur'an kande turunakeun binasi kelawan nas al-munzali al-Qur'an kang den turu. Nah jadi kesimpulan mana warisan ada kalanya didapatkan dengan asobah dan ada kalanya didapatkan dengan cara mendapatkan furudul muqaddarah bagian-bagian anu tertentu. Timbul pertanyaan sabaraha jumlahna furudul muqaddarah fal fardu, adapun bagian-bagian yang telah ditentukan itu jumlahnya ada mana yang 6 teh anisfu sumar rubu wa sunnul ahad wa sulusani sulsu wa sulsu faqat anisfu sumar rubu wa sunnul ahad wa sulusani sulsu wa sulsu faqat. Anis rupane siji rupane bagian seperdua rupane siji bagian seperdua atau separoh. Anis rupane siji bagian separoh atau seperdua. Sumarubu maka kari-kari seperempat. Sumarubu maka kari-kari seperempat. Mana nomor 2 nomor 3 wasumnu nomor 3 seperwalu wasumnu nomor seperwalu nomor 3 seperwalu seperdelapan. Taeta bagian seperdelapan teh al ahatu kang luwih asal pangseutik ke seperdelapan. Jadi udah kali nominal seperdelapan sudah 8 lain jadi cara itu matematika. Al ahatu kang luwih asal. Coba lagi buka duit Mas Syarul udah 80 juta seperdua yang seperdelapan dari mana? Kudu seperdelapannya kudu seperdelapan itu udah sebenarnya seperdelapannya Mas Syarul itu 80 juta itu lebih jahat gimana? 107 punya uang 80 juta seperdelapan dari 80 juta seberapa? 250 juta makanya duit tanggal 80 juta bingung ini. Jadi kira-kira seperdelapan lupa itu kira seperdelapan maknya coba 80 juta bingung duit tuh 8 juta bukan duit 8 juta
1/8 tina 8 juta sabaraha maknya yakin bingung namun 1/2 dari 8 juta berapa 4 juta nah itu gede mana kan ada kena 1/2 nya ulang ngali 1/8 alhamdulillah ulang urusan ulang 1/8 si eta bukan 1/2 paling goblok mantap di jalan al-ahad tuh kang lebih asal pangsa utikna saha bagian pamajikan masa 1/8 kalian wasulusani lan 2/3 nomor berapa ini nomor 1 2 3 4 lan nomor 4 2/3 maka nomor wasulusani lan nomor 4 2/3 kalau 2/3 paling badak soban manglusnya itu 8 juta dibagi 2/kilo sebenarnya dalam juta dibagi 2/3 gitu. Nah itu hari. Dalam juta dibagi 3 dikali 2 daripada harta. Itu 1 genap juta dibagi 3 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Wasulusu mana wasulusu lah nomor 5 1/3 lah nomor 5 1/3 wasulusu lah nomor 6 1/6 pakot belakang ya. Kesimpulanana urudul muqaddar bagian-bagian tertentu teh ya tak ada 6 hiji 1/2 1 1/2 1/4 terus 3 1/8 4 2/3 5 1/3 3 6 1/6 besok boleh 1 1/2 2 1/4 3 1/8 4 2/3 5 1/3 6 1/6 1 1/2 2 1/4 3 1/8 4 2/3 5 1/3 6 1/6 ya apa jadi kalau menghafalkan boleh menghafalkan temannya boleh langsung 1/2 1/4 1/8 2/3 1/3 1/6 1/2 1/4 1/8 2/3 2/3 1/3 1/6 sesuai dengan teman Anis Busumarubu Wasunul Ahad Wasulusan Susu Wasusu Pakot Anis Busumarubu Wasunul Ahad Wasulusan Susu Wasusu Pakot 1/2 1/4 1/8 2/3 1/3 1/6 1/2 1/8 2/3 1/3 1/6 gitu ya. Berapa lagi? Ane posumah wasunul wasulusan wasusul 1/2 1/4 1/8 2/3 1/3 1/6 Ane posumah wasunul wasulusan wasusul 1/2 1/4 1/8 2/3 1/6 Berapa ya? Nah timbul pertanyaan Ali 1/2 bagian saha. Nah jawab panis puli jauji wujuban furido ilam yakum barun imanah ban kodo panismu maka utawi bagian 1/2 panismu maka utawi bagian 1/2 ternyata bagian 1/2 bagian saha iku furido dan parduakan atau iku furido dan pasti akan apa yang sanesku bagian 1/2 eta dipastikan keresaha eta dipastikan nana li jauji kadue bojo lanang iku li jauji kadue bojo lanang
apa pani pun mangga teh bagian seperloro iku furido dan pasti akan pani pun dijauhi kada bojo lanang wujuban kelawan wajib wujuban kelawan wajib bilam yakun lamun orang anak orang tinamu ilam yakun lamun orang tinamu sapa farun lamun daya farun saha nu ninggalkeun faruna liman kadwe wong padha kang nekani sapa man liman kadwe wong padha kang nekani sapa siman nahban ing pati nahban ing pati urang terjemahkeun heula anisbu apa nisbu bagian separuh eta furido li jauji marupakeun bagian pastina saha jauh naon jauh teh suami wujuban wajib teh suami mendapatkan tapi syaratna jeung ketentuanna suami menang bagian seperdua adalah illam yakun farqun liman nahban kodo andai kata tidak ditemukan far'un far'un teh anak kesina bisa bintun nin ibnu nin tidak ditemukan far'un bagi siapa liman bagi orang siapa orang di dia teh istrinya ketika istri tidak meninggalkan anak ilam yakun ketika tidak ada farun anak liman kedua seseorang kodo nahban yang telah menemui ajalnya patinya siapa orang yang menemui pati istri karena ini yang menjadi ahli warisnya adalah suami itu cerdas lamun jadi ahli warisnya suami berarti liman kodo nahbana sah istri. So belajar teman terjemahkan dulu. Ilam yakun andai kata tidak ada farun anak liman bagi seseorang kodo yang telah menemui nahban matinya kematiannya atau ajalnya bagi orang yang telah menemukan ajalnya. Jadi ketika orang yang menemukan ajalnya yakni istri tidak meninggalkan anak, maka bagian suami bagiannya mendapatkan seperdua. Ya, jadi disimpulkan dia suami atau jauh mendapatkan seperdua dengan syarat ada mulfar. Ini tak berapa. Jauh mendapatkan seperdua dengan syarat ada mul. Bila bertemu dengan farun maka mendapatkan seperempat disebutkan hijab nukson. Nah, intinya rencana hijab nukson. Non nukson teh ya berkurang asal lama seperdua jadi seperempat. Ada ulah butak di pan seperempat mah gede opat bukan begitu cara begitu. Nah, jadi ketika dia tidak bertemu dengan farun maka bagiannya adalah seperdua dengan syarat ada mulfari, artinya tidak bertemu dengan anaknya mayit, anaknya istri ya. Kalau bertemu dengan farun maka mendapatkan seperempat disebutnya hijab nukson. Aku nuzal babi adimul faidah Fajida fita tawi maqasida malam yarfi bisirin komidi ya harumu ayutiya fil faroidi. Itu makanya itu bab hijab penting ya itu. Nanti kalau bertemu dengan farun maka bagiannya menjadi seperempat disebut nanti hijabnya hijab nukson karena hijab terbagi. Al-hijbu nusanu wa hirmanu wada huwal muradu ahuna fal yutada. Al-hijbu nusanu wa hirmanu wada huwal muradu ahuna fal yutada. Sakali dai sabaraha bagian jawab mendapatkan seperdua dengan syarat ada mulfari, tidak bertemu dengan farun. Bila bertemu dengan farun maka mendapatkan seperempat, maka terhijab secara nukson menjadi seperempat. Gimana? Ulang lagi jawab mendapatkan seperdua dengan syarat ada mulfari atau tidak bertemu dengan farun.
Bila bertemu dengan anak maka terhijab dosa nukson menjadi seperempat. Atau bila bertemu dengan anak maka mendapatkan seperempat karena terhijab secara nukson. Maka gitu ya. Jawab mendapatkan seperdua dengan cara ada mutai atau tidak bertemu dengan anak. Bila bertemu dengan anak maka mendapatkan seperenam terhijab secara nukson. Satu, nah itu ya. Tinggal yang contohnya. Ya, kita tahu dulu. Jadi seperdua adalah bagian pasti untuk 5 orang nanti ya, untuk 5 orang. Pertama adalah jawab, nanti 5 orang mendapatkan bagian seperdua. Sahan 5 orang teh, hiji orang bocor kena hiji jawab. Nomor 2 bintun, nomor 3 bintun yang berdapat nya bari itu apa mau terusan. Nomor 4 ikhutun li'ab, nomor 5 pertama jawab, nomor 2 bintun, nomor 3 bintun min, nomor 4 uhtun syaqiqah disingkat jadi uhtun qah, nomor 6 uhtun li'ab. Jadi aya 5 jelema anu berhak mendapatkan bagian seperdua. Hiji jawab bintun min uhtun syaqiqah uhtun li'ab. Berapa? Ada ayat berapa yang menang seperdua? 5 orang. Satu Jautun bintun nin uhtun syaqiqah uhtun li'ab. Jautun bintun nin uhtun syaqiqah uhtun li'ab. Jautun bintun nin uhtun syaqiqah uhtun li'ab. Coba enak Mang Adis. Ada berapa majlis orang yang berhak mendapatkan seperdua? Sebutkan. Nah gitu ya. Mang Abun ada berapa orang yang mendapatkan seperdua? 1. Mang Syahrul Maulana. Orang yang mendapatkan 1/2 ada 5. Jawab bintun min uhtun syaqiqah uhtun li'ab. Iya. Bang Akil, sebenarnya aja Pak. Orang yang mendapatkan bagian seperdua ada 5. 1 jawas, 2 bintun, 3 bintun nin, 4 uhtun syaqiqah, 5 uhtun li'ab. Ya, Pak Mohtar ada berapa? Ada 5. Yang pertama jawas, 2 bintun, 3 bintun nin, 4 uhtun syaqiqah, 5 uhtun li'ab. Oke. Sekarang Jaun mendapatkan seperdua, naon syaratnya? Suami mendapat seperdua dengan syarat mayit, sah mayit ada? Jauh ya, bingung. Sama aja soalnya. Atau itu ulang lamun mayit lamun yang jadi ahli warisna Jaun, berarti mayitna jauh ya. Sing, kalau yang meninggalnya istri berarti mayit. Awas, pertanyaan yang cerdas ya. Kabar bingung. Kalau yang meninggalnya istri, dengarkan pertanyaan. Kalau yang meninggalnya istri, berarti mayitnya siapa dah? Jauh rumah ya. Kalau yang meninggalnya istri, berarti mayitnya siapa? Jauhnya istri. Pertanyaan ada yang kena. Kalau yang meninggalnya jauh ya, berarti mayitnya siapa? Jauh ya. Awas pertanyaan kedua. Kalau yang meninggalnya jauh ya, berarti yang ditinggalnya siapa? Itu. Lah bingung. Lamun anu mautna jauh ya, berarti mayitna saha? Oh nya jauh ya. Ulah kawiran ini kan pertanyaan. Jawab mendapatkan seperdua dengan syarat bila ada mulfar mayit sama mayitna jauh ya, tidak meninggalkan anak. Contoh lagi ya. Mang contoh ya, Mang Muhtar kawin jeung saha kawinna jeung awewe kawin markona eta markona teh parawan keneh kawin jeung Mang Muhtar, rumah tangga bebarengan maot weh ya, maot eta belum punya anak. Nah, si markona teh maka nanti Muhtar sebagai suami berhak mendapat warisan dari markona. Berapa mendapat warisannya? Seperdua, karena sang istri yang ini Neng Markona tidak meninggalkan anak.
pertama. Kedua, Mang Wisnu sami dari dewasa rumah tangga menang pamajikan. Kan Mang Wisnu mah beda milikna, gagah pamajikan nanti sering bitar gitunya. Jadi boga pamajikan nanti boga anak ti batu terus mah agil gitu kan. Taruhnya itu ngulu. Jadi kawin tah saha jeung markona keneh harana heula. Nah, kawin tapi markonana jana punya anak, sudah punya anak, terus anak nomor tersalah akal. Tah barang ditikah ku Mang Wisnu rumah tangga, tiba-tiba markona mungkin sudah waktunya meninggal dunia. Pertanyaan anak, sabaraha bagian untuk Mang Wisnu sebagai suami? Seperempat. Kenapa? Anak istrinya meninggalkan anak. Tapi kalau anak Wisnu kajian teuing, nu penting mah anak istri. Ya betul nggak? Baik si istri itu adalah hasil kerjasama nyetak jeung Mang Wisnu dengan mayit ataupun dengan orang lain. Yang penting mah si istri punya anak. Cerita katilu ayeuna Mang Sahrul. Mang Sahrul mah duda ya, masih duda ya. Kawin tah jeung si markona masih keneh gadis, can boga budak da pasti gadis. Masa aya segelang keneh gitu. Kawin tah jeung Mang Sahrul teh. Heuk mau saat maot ieu. Markona dewan maot apa istrinya. Meninggalkan Mang Sahrul sebagai suami tercinta. Pertanyaan anak, berapa bagian untuk Mang Sahrul? Hah? Kan ada anak itu maksudnya udah punya anak. Oh, daim anak suami. Yang dipermasalahkan anak mayit. Ketika mayit meninggalkan anak. Pertanyaan anak, markonana meninggalkan anak tidak? Itu dah eta anak markona, anak bangsa. Ya paham ya? Nah, jadi awas ketika mayit kita bahasana tidak meninggalkan anak, bukan ketika bertemu dengan anak, tapi ketika mayit tidak meninggalkan anak. Terus kemudian apa yang dimaksud dengan far'un di sini? Yang dimaksud dengan far'un di sini adalah ibnun atau ibnubnin, anak atau cucu atau cicit, atau perempuan seperti bintun atau bintubnin dan seterusnya. Paham? Jangan mendapatkan seperdua dengan dua syarat. Satu ada mulfar dengan satu syarat. Satu ada mulfari atau tidak ada anak. Bila bertemu dengan anak maka mendapatkan seperdua terhijab secara nusun alhi kunung sonum wahir manun wadahu wal muradu hauna paliyuhtada. Pendapatnya nomor satu adalah jawab. Dan nomor dua, orang yang mendapatkan seperdua. Yang nomor kedua adalah bintun wal bintulan bintun wal bintulan bintun hai sulam tapu selak sekiranya orang anak sapa bintun hai sulam takun sekiranya orang anak sapa bintun iku ma'a misliha sertane misile bintun iku ma'a misliha sertane misile bintun walam yakun lan oranana ikut sama ilm kono-kono panggonan walam yakun lan oranana ikut sama dalam kono-kono panggonan sapa mu'assibun sapa mu'asibun kana sobahi sapa mu'asibun kana sobahi nyatane tata subhanallah. Benar tulis sipinu tulisan waktu ngapal dan tadi buka ada tadi kata Imam Syafi'i bagaimana alil musaidu wal kitabatu faiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqo. Ini amanat Imam Syafi'i. Al ilmu saidu wal kitabah qayduhu qayyid suyudak bil hibalil wasiqo. Ilmu itu
ibarat hewan buruan, maka ikat yang kuat dengan catatan. Al-ilmu saydu wal kitabah qayduhu, qaydu suyudak bil hibah. Ilmu itu ibarat hewan buruan, maka ikat yang kuat dengan catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam walam yakun lak oranana iku sama yang kono-kono panggonan sapa masibun wong kang asobari nyatane ibnu. Nah itu kasahana sobahanana laha mari bintu. Coba terjemahkan. Wal bintu nomor kedua adalah bin. Ai sulam takun sekiranya tidak ada si bintun tadi ma misliha bersama dengan terjemahan ma serta misliha seumpama bintun, ketika si bintun tadi tidak bersama dengan misilnya, tidak bersama dengan sesama. Nah, artinya ketika dia sendirian tidak bersama dengan sesama itu seperti sendirian maksudnya. Itu syarat pertama. Jadi syarat pertama haitsu lam takun sekiranya dia tidak ada ma'a bersama misliha sesamanya dia. Jadi ketika dia tidak bersama dengan sesama bintun. Kumaha maksudna? Artinya ketika dia sendirian tidak berbilang. Syarat pertama, syarat kedua mana walam yakun dan tidak ada sama di situ muasibun orang yang mengajak asobah. Tahan mengajak asobah ke bintun ibnun. Kita kayak dibahas teman-teman. Wa asibun bil ghairi man la sabat nisbun bi misliha ahin ta'asobat. Wa asibun bil ghairi man la sabat nisbun bi misliha ahin ta'asobat. Lahat terhadapnya. Jadi kesimpulannya nomor 2, orang yang mendapatkan seperdua adalah bintun dengan 2 syarat. Pertama ada misli, artinya sendirian. Bila berbilang maka mendapatkan 2/3. Nomor kedua ada mu'asibi, tidak bersama dengan mu'asib, orang yang mengajak asobah. Bila bersama dengan mu'asib maka mendapatkan asobah bil ghairi. Itu diulang-ulang. Bintun mendapatkan seperdua dengan 2 syarat. Pertama ada misli, artinya tidak berbilang. Bila berbilang maka mendapatkan 2/3. Kedua ada mu'asibi, tidak bertemu dengan orang yang mengajak asobah. Bila bertemu dengan mu'asib maka mendapatkan asobah bil ghairi. Mu'asibun bil ghairi man la hasabat nikun bi misliha ahin ta'asobat. Wa asibun bil ghairi man la hasabat nisbun bi misliha ahin ta'asobat. Apa kan? Wah, tulis tulisnya tulis. Wa asibun bil ghairi, yang tulis itu. Terus wa asibun tulis. Wa asibun bil ghairi man la hasabat nisbun bi misliha ahin ta'asobat. Wa asibun bil ghairi man la hasabat nisbun bi misliha ahin ta'asobat. Wa asibun bil ghairi man la hasabat nisbun bi misliha ahin ta'asobat. Ulangi lagi, bintun mendapatkan seperdua dengan 2 syarat. Pertama ada misli, bila berbilang maka mendapatkan 2/3. Kedua ada mu'asibi, artinya tidak bertemu dengan orang yang mengasobari. Bila bertemu dengan mu'asib maka mendapatkan asobah bil ghairi. Mu'asibun bil ghairi man la hasabat nisbun bi misliha ahin ta'asobat. Mu'asibun bil ghairi man la hasabat nisbun bi misliha ahin ta'asobat. Mu'asibun bil ghairi man la hasabat nisbun bi misliha ahin ta'asobat. Mu'asibun bil ghairi man la hasabat nisbun bi misliha ahin ta'asobat. Mu'asibun bil ghairi man la hasabat nisbun bi misliha ahin ta'asobat. Wa hasibun
Nomor 2 adalah bintu. Nanti kita praktek itunya apa contoh-contoh. Nomor 3 wa wali bin ibnin izaman farodat an kulli fardin lam takun anhu ala wa wali bin izaman farodat an kulli fardin lam takun anhu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan utawi bagian seperdua. Wa huwa lan utawi bagian seperdua lan utawi nispun. Wa huwa lan utawi nispun ikuli bintimnin karwe bintumnin. Ikuli bintimnin karwe bintumnin. Lan bintumnin teh anak perempuan. Bintun anak perempuannya anak laki. Apa bintun? Anak perempuannya anak laki-laki. Jadi berarti kita punya anak laki-laki, anak laki-laki kita punya anak itu. Karena bintu ini Mang Muhtar punya anak laki-laki bernama Mang Wisnu. Wisnu punya anak perempuan bernama misalkan Ulia, perempuan. Maka Muhtar manggil ke Ulia itu adalah anak perempuannya anak laki. Di anak pacaran kan ada anak perempuan, anak laki disebutnya bintu atau gini gampang maaf. Punya anak laki-laki punya anak perempuan, maka nanti ke anak perempuan itu makanya anak perempuannya anak laki-laki atau cucu perempuan dari anak laki disebut bahasana bintu ibnin. Sabara bagianana bintu ibnin, sabara bagianana seperdua. Wa huwa lan utaisa perdua ikuli bintimnin tetep perlu bintumnin. Iza man parodat nalikane ngejen sapa bintumnin. Iza man parodat nalikane ngejen sapa bintumnin. Iza man parodat nalikane ngejen sapa bintumnin. An kulli far'in saking saben-saben par'un. An kulli far'in saking saben-saben par'un. Ketika dia ngejen teh menyendiri. Maksud menyendiri itu maksudnya cuma tidak bertemu menyendiri itu. Mata sorangan dia berarti karena tidak bertemu. Tidak bertemu dengan siapa? An kulli far'in saking saben-saben par'un, tidak bertemu dengan setiap par'un. An kulli far'in saking saben-saben par'un lam takun kang ora ana sapa bintumnin. Lam takun kang ora ana sapa bintumnin iku alat ngluhuri sapa bintumnin. Iku alat ngluhuri sapa bintumnin anu saking par'un. Nah, perhatikan. Nomor 2, nomor 3 bintu ibnin artinya cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia mendapatkan bagian seperdua dengan 5 syarat umum. Syarat 5 ya. Pertama, andai kata izaman paroda ketika dia sendirian. Jadi bintumnin mendapatkan seperdua dengan 5 syarat. Pertama, bila sendirian, bila berbilang maka mendapatkan 2/3. Nomor 2, tidak bersama dengan satu orang anak perempuan. Bila bersama dengan satu orang anak perempuan maka mendapatkan 1/6 dengan tujuan takmilatu sulusain. Nomor 3, tidak bersama dengan 2 orang anak perempuan atau lebih. Bila bersama dengan 2 orang anak perempuan atau lebih maka terhijab secara hirman al-hibu nuksanun wa hirmanu waza uwal muradu hahuna apal yutaza al-hibu nuksanun wa hirmanu waza uwal muradu hahuna apal yutaza al-hibu nuksanun wa hirmanu waza uwal muradu hahuna
nuqsanu wa hirmanu wa lahu wa murad. Nomor berapa itu? Nomor 23. Nomor 4, tidak bertemu dengan mu'asyib. Bila bertemu dengan mu'asyib maka mendapatkan asabah bil ghair. Mu'asyibun bil ghairi man lahasa bi misliha inta asabah. Mu'asyibun bil ghairi man lahasa bi misliha inta asabah. Nomor terakhir, tidak bertemu dengan ibnu, tidak ada yang hijab namanya. Tidak bertemu dengan yang menghijab atau tidak ada yang menghijab, ada mulhajib. Bila bertemu dengan yang menghijab maka tidak mendapatkan apa-apa atau maka maju. Maka terhijab secara hirman al-hibunu wa hirmanu wa muradu hahuna falyutada al-hibunu wa hirmanu wal muradu hahuna falyutada. Bitun yang mendapatkan seperdua dengan 5 syarat. 1. Tidak berbilang, apabila berbilang maka bagiannya 2/3. 2. Ada bintul mumbaredah, tidak ada satu orang anak perempuan. Tidak bertemu. Tidak bertemu dengan satu anak perempuan. Bila bertemu dengan satu anak perempuan maka bagiannya 1/6. 3. Ada binta ini tidak bertemu dengan 2 anak perempuan. Bila bertemu dengan 2 anak perempuan maka bagiannya mahjub. 4. Ada langsung pada depan maka bagian maka majib ya. Bila bertemu dengan 2 orang anak perempuan maka terhijab secara hirman. Jadi mahjub itu bahasanya terhijab secara hirman. Langsung kamu kalau alifun son wa hirmanu wa muradu karya. Misalnya ada akhirnya ada. Syarat keempat. Yang dari awal bintun mendapatkan 1/2. Bintun ya. Bintun yang mendapatkan 1/2 dengan 5 syarat. Yang pertama ada komisi, artinya sendirian. Bila berbilang maka mendapatkan 2/3. Terus nomor 2 ada motif. Nomor 2 ada bintul mumbaredah, tidak bertemu dengan satu anak perempuan. Bila bertemu dengan satu anak perempuan maka bagiannya 1/6. Nomor 3 ada binta ini tidak bertemu dengan 2 anak perempuan. Bila bertemu dengan 2 anak perempuan maka bagiannya maju hijab secara nuqsan hirman. Hijab secara hirman. Al-hizbu nuqsanun wa hirmanun wa jahu wal muradu wa huna falyutada. Al-hizbu nuqsanun wa hirmanun wa jahu wal muradu wa huna falyutada. Al-hizbu nuqsanun wa hirmanun wa jahu muradu hauna falyutada. Al-hizbu nuqsanun wa hirmanun wa wal muradu hauna falyutada. Syarat yang keempat ada mu'azzib, tidak ada orang yang mengazab asabah. Bila ada mu'azzib maka bagiannya asabah bil ghair. Wa'azibu bil ghairi malah sabat ismun bimisliha asabat. Wa'azibun bil ghairi malah sabat ismun bimisliha asabat. Wa'azibun bil ghairi malah sabat ismun bimisliha asabat. Syarat kelima ada mulhajib, tidak ada yang mengijab. Bila ada yang mengijab yaitu ibnun maka bagiannya mahjub atau mahjub secara hirman. Al-hizbu
Sanun wa irmanun wadahu wal muradu hauna fal yutada alif bunuk sanun wa irmanun wadahu wal muradu hauna fal yutada. Pintu min bagiannya 1/2 dengan 5 syarat. 1 ada memisli tidak berbilang, bila berbilang maka bagiannya 2/3. Syarat kedua ada membintul mumparidah tidak bertemu dengan 1 anak perempuan. Bila bertemu dengan 1 anak perempuan maka bagiannya 1/4. Yang syarat ketiga ada merbinta ini tidak bertemu dengan 2 orang anak perempuan. Bila bertemu dengan 2 anak perempuan maka bagiannya maju secara musuh secara irman amjibuno sanun wa irmanu wadahu wal muradu hauna fal yutada alaibuno sanun wa irmanu wadahu wal muradu hauna fal yutada. Syarat keempat ada menguasai tidak ada yang mengasih mengasabai. Bila ada yang mengasabai maka bagiannya sababil ghair wasibun bil ghairi mala sabah nisbun bimisliha akhin ta'asobat wasibun bil ghairi mala sabah nisbun bimisliha akhin ta'asobat. Syarat kelima ada mulhajib tidak ada yang mengijab. Bila ada yang mengijab yaitu ibdun maka bagiannya maju secara irman alibunuk sanun wa irmanun wadahu wal muradu hauna fal yutada alibunuk sanun wa irmanun wadahu wal muradu hauna fal yutada. Bintumin mendapatkan 1/2 dengan 1, 2, 3. Bintumin mendapatkan 1/2 dengan 5 syarat. 1 ada memisli tidak berbilang. Bila berbilang maka mendapatkan 2/3. 2 ada membintik mumparidah tidak bertemu dengan 1 anak perempuan. Bila bertemu dengan 1 anak perempuan maka mendapatkan 1/6. Syarat ketiga ada membinta ini tidak bertemu dengan 2 orang anak perempuan. Bila bertemu dengan 2 orang anak perempuan maka bagiannya berbeda. Alaihi buruk sanun wa irmanun wadahu wal muradu hauna fal yutada alaihi buruk sanun wa irmanun wadahu wal muradu hauna fal yutada. Kepada mengasih tidak ada yang mengasabai. Bila ada yang mengasabai maka wasibun bil ghairi man wasabat nisbun bimisliha in ta'asobat wasibun bil ghairi man wasabat nisbun bimisliha in ta'asobat. Syarat kelima ada yang menghijab maka bagiannya maju secara iman alibunuk sanun wa irmanun wadahu wal muradu hauna fal yutada alibunuk sanun wa irmanun wadahu wal muradu hauna fal yutada. Dulu sekarang nomor berapa? Nomor 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal uhtimin aslaini ma fardil abi
wa misliha wal far'i wal mu'assibi wal uhtilan kadue uhtun kageser sedulur wadon wal uhtilan nomor papat kadue sedulur wadon min aslaini saking tunggal mbok bapak min aslaini saking tunggal mbok bapak. Nomor 4 yang mendapatkan sifat dua itu adalah uhtun min aslaini saudari yang tunggal ibu tunggal bapak, satu ayah satu ibu disebutnya syaqiqah yang sekandung. Ma'apak dilabi serta orang nanane bapak. Maafan lil abi serta orang nanane abun adalah bapak. Wa misliha lan sepadane uhtun. Wa misliha lan sepadane uhtun. Wal farilan orang nanane parun. Wa misliha lan orang nanane maka orang nanane. Wa misliha lan orang nanane uhtun. Lan orang nanane sepadane uhtun. Lan orang nana sepadane uhtun wal farilan orang nana farun wal mu'asibilan orang nana mu'asib nyatane ahun liab ahun sakit dan ahun sakit. Coba uhtun sakiko mendapatkan seperdua dengan 4 syarat. Pertama ada misli, artinya sendirian atau tidak berbilang namanya. Bila berbilang maka mendapatkan 2/3. 2 ada binti atau bintu binti, tidak bertemu dengan bintun atau bintu bin. Bila bertemu dengan bintun atau bintu bin maka mendapatkan asobah al-ghoy. Wasifun yatim al-ghoy riwaza uhtun ma'al binti wa binti min kaza. Tulis tulis di bawah. Wasifun tulis saja yati ada wasifun yati ma'al ghairi waza. Jelas kamu terus ini nampak ayat uhtun ma'al binti wa binti min kaza. Nomor 2. Nomor 3 tidak bertemu dengan mu'asyib atau adamul mu'asyibi. Bila bertemu dengan mu'asyib maka mendapatkan asobah bil ghair, yaitu ahun syakir wa asyibun bil ghairi man lahasa misliha kita asobah. Bener ya. Kalau ma'al ghair wa asyibun yaitu ma'al ghair pada uhtun ma'al bintun ma'al binti uhtun ma'al binti wa binti bin kata. Kemudian yang nomor terakhir, yang nomor keempat adamul hajib, tidak ada yang menghijab. Bila ada yang menghijab maka terhijab secara hilman, yaitu abun ibnu atau ibnu min al-hibunu wa ibnu wala wal muradu auna falyutada. Agak kayak wasak. Ulang sampai hafal, nanti dites orang. So ikut semua ya. Uhtun syaqiqah bagi mendapatkan 1/2 dengan 4 syarat. 1 adamul misli, tidak berbilang. Apabila berbilang maka bagiannya 2/3. Syarat kedua adamul binti au bintun, tidak bertemu dengan bintun atau bintun. Bila bertemu dengan bintun atau bintun maka bagiannya asobah ma'al wa asibu yati ma'al ghairi wa za ukhtun ma'al binti wa bintun nikazam wa asibu yati ma'al ghairi wa za ukhtun ma'al binti wa bintun nikazam wa asibu yati ma'al ghairi wa za ukhtun ma'al binti wa bintun nikazam.
Syarat ketiga adamul mu'azin, tidak ada yang mengasabai. Apabila ada yang mengasabai yaitu akun syakik, maka mendapatkan asabah bil ghair wa asibun bil ghairi laha sabat nisbun bimisliha ta'asabat wa asibun bil ghairi man laha sabat akhita asobah. Syarat keempat adamul hajib, tidak ada yang mengijab. Apabila ada yang mengijab yaitu abun ibnun ibnun, maka bagiannya maju secara irman. Alih bunuk sadun wa hirmanun wada muradu wa unafal yutada. Alih bunuk sadun wa hirmanun wada muradu wa nafal yutada. Uktun syakiko bagiannya seperdua dengan syarat. Satu ada misli, tidak berbilang. Apabila berbilang maka bagiannya 2/3. Syarat kedua ada binti atau bintun, tidak bertemu dengan bintun atau bintun. Bila bertemu dengan bintun atau bintun maka bagiannya asabah ma'al wa asibun yatim ma'al ghairi wada uktun ma'al binti wa bintu bni kada wa asibun yatim ma'al ghairi wada uktun ma'al binti wa bintu bni kada. Syarat ketiga yaitu ada mu'asib, tidak ada yang mengasabai. Bila ada yang mengasabai yaitu akun syakik, maka bagiannya asabah bil ghair wa asibun ghairi walaha sabat nisbun bimisliha akhita asobat bil ghairi malaha sabat nisbun bimisliha akhita asobat wa azibun bil ghairi malaha sabat kun bimisliha akhita asobat. Syarat keempat adamul hajib, tidak ada yang mengijab. Bila ada yang mengijab yaitu akun ibnun ibnun, maka bagiannya maju secara hirman. Al hizbunu sanun wa hirmanun wada wal muradu wa hunafal yutada. Al hizbunu sanun wa hirmanun wada wal muradu wa hunafal yutada. Utun syakiko bagiannya seperdua dengan 4 syarat. Satu adamul, tidak berbilang. Apabila berbilang maka bagiannya 2/3. Syarat kedua adamul binti atau bintun, tidak bertemu dengan bintun atau bintun. Bila bertemu dengan bintun atau bintun maka bagiannya asabah ma'al wa asibun yatim ma'al ghairi wada ma'utun ma'al binti wa bintu bni kada wa asibun yatim ma'al ghairi wada uktun ma'al binti wa bintu bni kada. Syarat ketiga adamul mu'asib, tidak ada yang mengasabai. Bila ada yang mengasabai yaitu akun syakik, maka bagiannya asabah ma'al asabah bil ghair wa asibun bil ghairi asabat nisbun bimisliha ta'asabat wa asibun bil ghairi malaha sabat misliha ta'asabat. Syarat keempat adamul hajib, tidak ada yang mengijab. Bila ada yang mengijab yaitu abun ibnun ibnunin, maka bagiannya maju secara hirman. Al hizbunu sanun wa hirmanun wada wal muradu wa hunafal yutada. Al hizbunu sanun wa hirmanun wada wal muradu wa hunafal yutada. Terakhir wal ukhtu min aslamin abin bisyardin sabaqo. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ukhtu lan sadulur wadon, wal ukhtu lan sadulur wadon min abin saking tunggal bapak, min abin saking tunggal bapak, saudari yang satu bapak ya. Jangan contoh si Zaid punya ayah ya. Ayahnya itu misalkan menikah lagi ya, punya lagi anak
perempuan, maka anak perempuannya ayah itu namanya ukhtun, saudari, tapi saudari yang satu bapak karena ibunya beda. Bisyaratin kelawan syarat sabako kan ini nopo syarat dengan syarat yang telah lewat. Wazida laden tambahaken, wazida laden tambahaken nopo pantun sepi, opo pantun sepi lisyakiki kadwe seluruh kang sekandung. Opo pantun sepi lisyakiki kadwe seluruh kang sekantet maksud sang sekandung. Mutlakon kelawan mutlak hasil utul dia mendapatkan bagian seperdua dengan 6 syarat. Pertama ada misli, utulnya yang ada misli artinya sendirian, bila berbilang maka mendapatkan 2/3. 2 ada binti atau bintu ibni, tidak bertemu dengan bintun atau bintu ibni. Bila bertemu dengan bintun atau bintu ibni maka mendapatkan asobah ma'al ghairi wa asibun ya ma'al ghairi wa bintun wa bintun utun ma'al binti wa bintun kada wa asibun jadi ma'al ghairi wa utun ma'al binti wa bintun kada wa asibun jadi ma'al ghairi wa utun ma'al binti wa bintun kada wa asibun jadi ma'al ghairi wa utun ma'al binti wa bintun kada. Nomor kedua, nomor berapa? Nomor ketiga syaratnya adalah adamul ukhti asyaqiqah, tidak bertemu al-munfaridah, tidak bertemu dengan satu orang untuk syaqiqah. Wajilah perlu syaqiqi, tidak bertemu dengan satu orang untuk syaqiqah. Bila bertemu dengan untuk syaqiqah maka mendapatkan seperempat milatu suluh saya tambahan. Bila bertemu dengan bila bertemu maka mendapatkan seperempat milatu suluh saya. Nampak milatu suluh saya menyempurnakan 2/3. Nomor berikutnya ada ukhta ini asyaqiqah ini tidak bertemu dengan 2 orang utun syaqiqah. Bila bertemu dengan 2 orang utun syaqiqah maka terhijab secara hirman al-hizbunu sanu wa hirmanu wa wal muradu wa huna falyutada al-hizbunu sanu wa hirmanu wa wal muradu wa huna falyutada al-hizbunu sanu wa hirmanu wa muradu wa huna falyutada al-hizbunu sanun wa hirmanun wa wal muradu awna falyutada. Nomor berikut nomor 5 ada mu'asib, tidak bertemu dengan mu'asib yaitu akun li'ab. Bila bertemu dengan mu'asib maka mendapatkan asobah bil wa asibun bil wa liman la sabat pun bimisli asobah asibun bil ghairi man sabat pun bimisli nomor terakhir agama haji, tidak ada yang menghijab. Bila bertemu dengan yang menghijab maka terhijab secara firman yaitu abun ibnu bin dan ahlu sabi al-ibnu wa imanun wa da'u al-muradu wa nafal yutada al-ibnu sanun wa imanun wa da'u al-muradu wa nafal yutada. Dilakukan
Bismillahirrahmanirrahim. Ukhtun li'ab bagiannya berdua dengan 6 syarat. 1. Adamul misli, tidak berbilang. Apabila berbilang maka bagiannya 2/3. Syarat kedua adamul binti au bintumnin, tidak ada bintu atau bintumnin. Bila bertemu dengan bintu atau bintumnin maka bagiannya asaba ma'al ghair wa asibun yatima al ghairi wa za ukhtun ma'al binti wa bintu kaza wa asibun yatima al ghairi wa za ukhtun ma'al binti wa bintu kaza. Syarat ketiga adamul ukhti syaqiqah munfaridah, tidak bertemu dengan satu ukhtun syaqiqah. Bila bertemu dengan satu orang ukhtun syaqiqah maka bagiannya asaba bil ghair 1/6 takmilatus sulusain. Syarat keempat adamul ukhtaini syaqiqataini, tidak bertemu dengan 2 orang ukhtun syaqiqah. Bila bertemu dengan 2 ukhtun syaqiqah maka bagiannya mahjub secara firman al-izbunu sanun wa firmanu wa dahu al-muradu wa unafal yutada. Al-izbunu sanun wa firmanu wa dahu al-muradu wa unafal yutada. Syarat keempat adamul muhasib, tidak ada yang mengasabah. Bila ada yang mengasabai yani akhun li'abnya yani akhun li'ab maka bagiannya apa bil ghair wa ansibun bil ghairi man la asaba misbun bi misliha akhin tahasobat wa ansibun bil ghairi man la asaba kita sobat. Syarat keenam adamul hajib, tidak ada yang mengijab. Apabila ada yang mengijab yaitu abun ibnun ibnin akhun syaqiq maka bagiannya majub secara irman al-ibnu zanun wa irmanun wa dahul muradu wa una yutada. Al-ibnu zanun wa irmanun wal muradu wa nafat li'ab bagiannya berdua dengan 6 syarat. 1. Adamul misli, tidak berbilang. Apabila berbilang maka bagiannya 2/3. Syarat kedua adamul binti au bintu ibni, tidak bertemu dengan bintun atau bintu nim. Bila bertemu dengan nim atau bintu maka bagiannya asaba ma'al wa ansibun yatima al ghairi wa ukhtun ma'al binti wa bintu manin kaza ansibun yatima al ghairi wa ukhtun ma'al binti wa bintu manin kaza. Terus syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah adamul ukhti syaqiqah munfaridah, tidak bertemu dengan satu orang syaqiq. Satu orang ukhtun syaqiqah. Bila bertemu dengan satu orang ukhtun syaqiqah maka bagiannya 1/6 takmilatus sulusain. Syarat yang keempat adamul ukhtaini syaqiqataini, tidak bertemu dengan 2 orang ukhtun syaqiqah. Bila bertemu dengan 2 orang ukhtun syaqiqah maka bagiannya maju secara irman al-ibnu sanun wa irmanun wa wal muradu au nafal yutada. Al-ibnu sanun wa irmanun wa wal muradu au nafal yutada. Al-ibnu sanun wa irmanun wa wal muradu au nafal yutada. Al-ibnu sanun wa irmanun au nafal yutada. Syarat yang kelima
adamul muhasib, tidak ada yang mengasabai. Bila ada yang mengasabai, yaitu akur ni'am, maka bagiannya asabah bil ghair. Wa'azibun bil ghairi la asabat nisbun di misli a'akita asabat. Wa'azibun la asabat nisbun di misli a'akita asabat. Syarat keenam, adamul hajib, tidak ada yang mengijab. Bila ada yang mengijab, yaitu abun, ibnunin atau anak sakit, maka bagiannya maju secara iman. Al-izbunun al-izbunun wa irmanun wa dahu wal murad al-izbunun sanun wa irmanun wal murad Una falyutada al-izbunun sanun wa irmanun wa dahu wal murad una falyutada. Jangan sebentar Mas. 55 sekarang. Cak itu. Bareng mas, naon? Stop.